Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadira Nurwahyuni di video pertemuan ke-6 mata kuliah Komputer Bisnis 2 ini. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tugas tentang cara menghitung NPV atau Net Present Value dan IRR atau Internal Rate of Return. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu file Excel-nya. Nah, di sini saya telah membuat tabel di mana ini nanti untuk kita mengerjakan bagaimana sih caranya mempraktikkan rumus NPV dan IRR. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan NPV dan IRR itu? NPV atau Net Present Value itu merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak digunakan. Kenapa? Karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Lalu, jika NPV positif, maka proyek atau investasi tersebut dapat kita pilih atau layak untuk kita jalankan. Sebaliknya, apabila NPV negatif, maka proyek atau investasi tersebut tidak layak untuk kita pilih atau jalankan. Lalu, apa itu IRR? IRR merupakan tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Apabila tingkat bunga mendekati 0 atau bahkan itu 0, itu merupakan hal yang sangat bagus. Jadi nanti di sini untuk IRR tingkat bunga di sini kita dapat perhitungkan agar nanti net present value di sini nilainya 0. Nah, lalu langsung saja ke cara penghitungan. Untuk menghitung NPV menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi, NPV sama dengan present cash inflow dikurangi dengan present value investasi, sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. Lalu untuk IRR bisa kita artikan bahwa kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Nah, di sini perhitungan NPV dan IRR ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Materi NPV dan IRR ini merupakan materi perhitungan keempat dan kelima. Sebelumnya, di perhitungan pertama kita telah menghitung perhitungan tentang payback period dan average rate of return atau ARR. Nah, lalu di kesempatan video kali ini saya akan mempraktikkan cara penghitungan NPV dan IRR. Ini soalnya masih berhubungan, yaitu PT Nusantara. Nah, langsung saja. Untuk cara penghitungan cash inflow di sini, rumusnya yaitu sama dengan kita ambil, ini nilainya sama, maka kita ambil di payback period yang cash flow ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah, atau kita dapat mengklik di sudut kanan tanda plus. Lalu untuk diskon faktor ini rumusnya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga
Lalu kita kunci pangkat dengan tahun. Nah, lalu kita enter. Kita dapat menariknya. Lalu untuk present value di sini, nilai untuk kita mendapatkan present value, caranya sama dengan cash inflow dikali dengan diskon factor. Kita atur terlebih dahulu. Lalu kita dapat menariknya. Untuk total present value di sini, kita tinggal mengklik auto sum, lalu enter. Nah, sudah didapatkan total present value-nya 47.936.781. Lalu kita ke mesin B, yang tadi untuk mesin A dengan investasi 28 juta dan tingkat bunga 15%. Lalu kita ke mesin B dengan investasi 32 juta dan tingkat bunga 15%. Caranya juga sama. Kita ini ambil dari payback period yang cash flow mesin B. Lalu kita enter. Nah, di sini terjadi kendala apabila tidak bisa diklik di sisi kanan, maka kita tinggal menariknya. Di sini sama untuk diskon factor, rumusnya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 tambah tingkat bunga, lalu kita kunci pangkat N. N di sini merupakan tahun. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk di sini juga sama. Present value cash inflow dikali dengan diskon factor. Kita tarik. Untuk total present value, tinggal kita klik auto sum. Totalnya 40.643.281. Lalu di mesin B di sini disoalkan terdapat nilai residu atau sisa sebesar 5 juta. Maka untuk cara penghitungannya sama dengan 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu pangkat N. N di sini 5 tahun ya. Nah, sudah didapatkan nilai sisa 5 tahun ke depan itu, atau nilai 5 juta 5 tahun ke depan itu senilai 10.056.786. Untuk menghitung net present value di sini, rumusnya atau NPV sama dengan total present value dikurangi dengan
initial investment. Yang ini juga sama. Oh, mohon maaf, untuk di mesin B kan terdapat sisa, maka rumusnya sama dengan dalam kurung J11 dikurangi dengan initial investment, agar ini dilakukan perhitungan ini terlebih dahulu yang di dalam kurung, lalu ditambah dengan nilai sisa. Enter. Nah, baik, sudah didapatkan ya. 18.767. Lalu kita setelah melakukan perhitungan NPV, kita menuju perhitungan IRR atau perhitungan keempat. Di sini ada perhitungan IRR mesin A dan IRR mesin B. Nah, untuk NPV di sini nilai yang lebih besar yaitu terdapat pada mesin A. Lalu kita melakukan perhitungan pada IRR. Untuk IRR pada cash inflow, nah ini di sini ada dua tabel. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Untuk sisi tabel sebelah sini, ini datanya didapatkan sama ya dari sini. Dengan total present value mesin A 47, sama ya. Net present value-nya 19,936,781, sama. Nah, langsung saja di sini sama dengan untuk cash inflow di sini kita ambil dari sini, lalu kita enter, kita tarik ke bawah. Untuk diskon faktor kita bisa ambil dari sini, namun untuk agar kita lebih memahami, kita dapat mempraktikkan rumusnya kembali. Sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga, kita kunci terlebih dahulu. Maaf. Lalu pangkat N di sini tahun, enter, sama ya nilainya. Kita bisa buat ini 5 desimal atau 5 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Untuk present value di sini caranya cash inflow dikali dengan diskon faktor, enter. Kita rubah dulu, lalu kita tarik. Untuk total present value di sini tinggal kita klik auto sum lalu enter. Nilainya sama ya. Untuk net present value di sini caranya sama seperti yang tadi, total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, agar nilai di sini 0, maka kita akan rubah tingkat bunga di sini.
berapa sih tingkat bunganya agar nilai net present value ini 0. Kita bisa hitung, misalnya 30%, masih belum, kita rubah 35%, masih belum juga. Coba kita dengan 38,9533. Nah, nilainya sudah 0 ya. Untuk agar kita mengetahui bahwa keputusan ini diterima atau tidaknya, maka rumusnya ini investasi diterima apabila IRR hitungan dibagi tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga dibagi cost of capital sebelumnya. Nah, lalu setelah itu untuk IRR aktual di sini kita ambil dari tingkat bunga ini. Enter. Untuk IRR estimate ini kita ambil dari sini. Rumusnya maka sama dengan E2. Nah, maka di sini sesuai di mana tingkat bunga aktual lebih besar dari dengan tingkat bunga di sebelumnya ya. 39 lebih besar dari 15, maka di sini untuk keputusan dapat diterima. Nah, baik, ini untuk perhitungan IRR pada mesin A. Lalu kita akan menghitung IRR pada mesin B. Di sini sama, di tabel sebelah sini sudah terisi, datanya juga sama seperti ini. Total present value-nya sama ya, 40. Nah, langsung saja kita ke perhitungan cash inflow. Di sini sama, karena sama kita ambil saja dari sini C4, enter, lalu kita tarik. Nah, untuk diskon vektor rumusnya tadi sama ya, 1 sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga, lalu kita kunci kurung tutup pangkat N di sini tahun, enter. Nah, ini kita buat 5 desimal ya. Kita tarik ke bawah. Present value di sini sama cash inflow dikali dengan diskon vektor, enter. Kita atur terlebih dahulu. Nah, kita tarik. Lalu untuk total present value-nya tinggal kita klik auto sum lalu enter. Sama ya, 40, 643, 281 dan ini sama. Lalu untuk net present value-nya atau NPV-nya, rumusnya yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Enter. Sama ya nilainya. Di sini juga sama, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, di sini agar sebelum kita mengisi ke dapat diterima atau tidaknya, di sini juga sama seperti tadi. Di sini kita harus merubah tingkat bunga agar net present value di sini nilainya 0 atau
jika tidak bisa 0 mendekati dengan nilai 0. Kita rubah saja, misalnya 20, masih belum, 25, mohon maaf, 25, masih belum juga. Coba kita rubah dengan 27,89047. Nah, nilainya 0 ya, atau jika dibulatkan menjadi 28. Kita langsung saja masukkan untuk IRR aktual di sini sama dengan dari sini ya, tingkat bunga yang ini J2. Lalu untuk IRR yang selanjutnya kita ambil dari tingkat bunga ini E2. Nah, di sini sebentar. Maka IRR aktual lebih besar daripada tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya, maka dapat diterima investasi ini. Kita langsung saja buat keputusan di sini, kita tulis dapat diterima. Nah, begitu perhitungan mengenai NPV dan IRR pada mesin A dan mesin B. Maka apabila kita melihat pada perhitungan sebelumnya, untuk kita memutuskan kita akan menggunakan mesin A atau mesin B untuk perhitungan pertama atau payback period di sini, yang dipilih pada mesin B, kemudian untuk ARR pada mesin A nilainya karena lebih besar. Untuk payback period di sini pengembalian modal yang lebih cepat pada mesin B. Lalu untuk NPV lebih besar pada mesin A, dan untuk IRR keduanya ini pada mesin A sama ya, lebih besar. Maka otomatis apabila kita hitung perbandingannya 3:1, otomatis mesin A lebih unggul daripada dengan mesin B. Akan tetapi kita masih belum dapat memutuskan untuk memilih mesin A atau mesin B karena nanti ada akan perhitungan-perhitungan selanjutnya ya untuk memutuskan kita dapat memilih yang mana. Nah, jadi dari soal sini ke perhitungan pertama payback period, kemudian ARR, NPV, IRR. Nah, di sini semuanya memiliki hubungan satu sama lain. Maka dari itu mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi pertemuan 6 ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.